Selamat datang di channel Mados. Pada video kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X, di mana X elemen bilangan real, itu dinotasikan dengan garis lurus yang di dalamnya berisikan X, seperti yang tertera pada slide. Nah, secara sederhana, makna dari nilai mutlak X ini adalah jarak antara titik X atau bilangan X itu dengan titik 0 atau bilangan 0 pada garis bilangan. Contohnya, nilai mutlak 5. Nah, nilai mutlak 5 ini berarti jarak antara bilangan 5 itu sendiri dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, jarak dari 0 ke 5 itu ada 5. Maka nilai mutlak dari 5 adalah 5. Lalu contoh berikutnya yaitu nilai mutlak dari negatif 5. Ini artinya jarak antara bilangan negatif 5 dengan bilangan 0. Itu jarak antara 0 ke negatif 5 itu 5. Maka nilai dari nilai mutlak negatif 5 adalah 5. Nah, secara umum, makna dari nilai mutlak X dikurang Y adalah jarak antara titik X dengan titik Y pada garis bilangan. Untuk contohnya, nilai mutlak dari min 3 dikurang 5. Itu artinya jarak antara bilangan negatif 3 dengan bilangan 5. Maka kita bisa hitung jarak antara negatif 3 ke bilangan 5 itu adalah 8. Maka nilai mutlak dari negatif 3 dikurang 5 itu adalah 8. Dari ilustrasi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa definisi nilai mutlak itu nilai mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Untuk contoh soal yang menggunakan definisi nilai mutlak nomor 1 yaitu nilai mutlak dari 7 itu sama dengan 7 dikarenakan 7 lebih dari 0. Untuk soal nomor 2 itu nilai mutlak negatif 7 sama dengan min dari negatif 7 itu sesuai definisi yang kedua di mana mutlak X sama dengan negatif X di mana X kurang dari 0. Itu berlaku karena negatif 7 itu kurang dari 0. Maka hasilnya 7. Untuk soal nomor 3, itu contohnya nilai mutlak dari 9 dikurang 7, itu kita bisa selesaikan yang di dalam nilai mutlaknya dulu. Jadi 9 dikurang 7 itu sama dengan 2, maka yang kita akan cari adalah nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Karena 2 lebih dari sama dengan 0. Dan contoh soal yang terakhir yaitu nilai mutlak dari 7 dikurang 9. Nah, ini caranya sama dengan yang soal nomor 3. Selesaikan dulu yang di dalam nilai mutlak. 7 dikurang 9 itu sama dengan negatif 2. Karena negatif 2 kurang dari 0, maka nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan negatif dari negatif 2. Itu sama dengan 2. Atau bisa dicari nilai mutlaknya terlebih dahulu itu dengan cara masukkan ke definisinya langsung. Itu nilai mutlak 7 dikurang 9 itu sama dengan negatif dari 7 dikurang 9. Nah, baru selesaikan yang di dalam kurung itu negatif dari negatif 2 yang sama dengan 2. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak yang pertama yaitu nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan nilai mutlak X. Sifat yang kedua yaitu nilai mutlak X akan sama dengan akar dari X kuadrat. Sifat yang ketiga yaitu nilai mutlak dari X dikuadratkan akan sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Untuk sifat yang keempat yaitu untuk sembarang X dan Y elemen bilangan real, maka berlaku
Yang pertama, nilai mutlak dari X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Untuk yang kedua, yaitu nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Untuk yang ketiga, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Dan yang terakhir yaitu nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Selanjutnya yaitu fungsi nilai mutlak, di mana bentuk umum dari fungsi nilai mutlak itu yaitu nilai mutlak dari fx akan sama dengan fx jika fx-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak fx akan sama negatif fx jika fx-nya kurang dari 0. Nah, ada dua jenis nilai fungsi nilai mutlak. Yang pertama yaitu fungsi linier nilai mutlak, di mana jika diketahui fungsi linier nilai mutlak itu fx sama dengan nilai mutlak ax plus b, dapat kita tuliskan bentuk umumnya menjadi fx sama dengan nilai mutlak ax plus b sama dengan ax plus b jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak dari ax plus b akan sama dengan negatif dari ax plus b jika ax plus b-nya kurang dari 0. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier itu salah satunya yaitu fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat dari fungsi nilai mutlak ini dapat kita tuliskan bentuk umumnya menjadi fx sama dengan nilai mutlak dari ax kuadrat plus bx plus c itu akan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c jika ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak ax kuadrat plus bx plus c itu akan sama dengan negatif dari ax kuadrat plus bx plus c jika ax kuadrat plus bx plus c-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya yaitu persamaan nilai mutlak. Dalam benak kalian pasti bertanya-tanya, apa itu persamaan nilai mutlak? Kemudian bagaimana sih bentuk persamaannya? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertama yaitu persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu adalah persamaan yang memuat simbol nilai mutlak dan variabelnya terdapat di dalam nilai mutlak. Kemudian bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ada 3, yaitu yang pertama nilai mutlak dari fx sama dengan c. Yang kedua nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Dan bentuk umum yang ketiga yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai dari nilai mutlak 7 dikali nilai mutlak negatif 6 dibagi nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak 8. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa cari nilai dari masing-masing nilai mutlak yang ada pada soal. Nilai mutlak 7 itu sama dengan 7, nilai mutlak negatif 6 itu sama dengan 6, nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 2, dan nilai mutlak 8 sama dengan 8. Setelah itu kita operasikan seperti biasa, yaitu 7 dikali 6 dibagi 2 ditambah 8. Itu akan menghasilkan 29. Sampai sana bisa dimengerti? Jika bisa, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu carilah bentuk sederhana dari nilai mutlak X dikurang 7 ditambah nilai mutlak X ditambah 1 untuk nilai X kurang dari sama dengan negatif 1. Pertama-tama, kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. Pembuat nol dari nilai mutlak X dikurang 7 itu bisa kita tuliskan dengan X kurang 7 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 7.
Kemudian pembuat nol yang kedua yaitu dari nilai mutlak X ditambah 1. Kita tuliskan sebagai X ditambah 1 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya negatif 1. Nah, dari dua nilai X yang kita peroleh, kita buat suatu garis bilangan, kemudian kita cantumkan atau kita tuliskan nilai-nilai X yang kita peroleh tadi. Nah, dari garis bilangan ini terlihat bahwa garis bilangannya terbagi menjadi 3 bagian atau 3 interval. Nah, untuk interval pertama yaitu X kurang dari sama dengan negatif 1, interval yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 7, dan interval yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 7. Karena pada soal yang diminta hanya untuk nilai X kurang dari sama dengan negatif 1, maka yang kita lihat pada garis bilangan ini hanya satu interval saja, yaitu interval yang pertama pada X kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, seperti yang telah kita pelajari dari tadi bahwa suatu nilai mutlak itu mempunyai dua nilai, yaitu positif dan negatif. Nah, pertanyaannya yaitu nilai yang mana yang kita gunakan pada interval ini gitu. Jadi caranya yaitu dengan menuliskan lagi definisinya dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, definisi dari X nilai mutlak X kurang 7 itu sama dengan X dikurang 7 jika X-nya lebih dari sama dengan 7, dan nilai mutlak X kurang 7 akan sama dengan negatif dari X kurang 7 jika X-nya kurang dari 7. Nah, karena yang diminta adalah X kurang dari sama dengan negatif 1, maka kita pilih nilai yang kedua, yaitu yang negatif dari X kurang 7. Nah, untuk nilai mutlak X plus 1 itu juga kita tuliskan definisinya, di mana nilai mutlak X ditambah 1 akan sama dengan X ditambah 1 jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1, dan nilai mutlak X ditambah 1 akan sama dengan negatif dari X ditambah 1 jika X-nya kurang dari 1. Karena X yang kita diminta adalah X kurang dari sama dengan negatif 1, maka kita juga akan memilih nilai yang kedua. Untuk yang nilai mutlak X min 7 kita pilih yang negatif dari X min 7, dan dari nilai mutlak X plus 1 juga kita akan pilih yang negatif dari X plus 1. Nah, dari dua nilai yang kita pilih, kemudian kita operasikan menjadi negatif dari X min 7 dikurangi X plus 1. Kemudian kita buka kurungnya menjadi X negatif X ditambah 7 dikurang X dikurang 1. Itu akan menghasilkan negatif 2X ditambah 6. Maka bentuk sederhana dari nilai mutlak X dikurang 7 ditambah nilai mutlak X ditambah 1 untuk nilai X untuk kurang dari sama dengan negatif 1, tentukan penyelesaian persamaan negatif nilai 2 sama berikut. Ditambah 6. Nah, untuk persamaan nilai mutlak, untuk cara yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dari X dikurang 7 akan sama dengan X dikurang 7 jika X kurang 7 lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X dikurang 7 akan sama dengan negatif X dikurang 7 jika X-nya kurang X min 7 kurang dari 0. Nah, untuk yang pertama, untuk definisi yang pertama ini, kita tuliskan bahwa X dikurang 7 sama dengan 3, di mana X-nya lebih dari sama dengan 7. Ini kita peroleh dengan dari X min 7 lebih dari sama dengan 0, itu tinggal dipindah ruaskan negatif 7-nya. Kemudian kita selesaikan persamaan X min 7 sama dengan 3, pindah ruas negatif 7 ke ruas kanan,
maka kita peroleh X sama dengan 3 ditambah 7, kita peroleh X sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, apakah X sama dengan 10 ini memenuhi? Untuk persamaan ini, kita bisa lihat dari syarat yang kita peroleh tadi. Syaratnya adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 7. Nah, karena yang kita peroleh X-nya sama dengan 10, sudah sesuai dengan syarat yang berlaku, maka kita bisa menyatakan bahwa X sama dengan 10 itu memenuhi syarat. Kemudian dari persamaan yang kedua, kita ambil negatif dari X min 7 sama dengan 3, di mana X kurang dari 7. Nah, penyelesaiannya kita buka kurungnya terlebih dahulu, negatif X ditambah 7 sama dengan 3. Kemudian kita pindahkan ruas 7 ke ruas kanan, menjadi negatif X sama dengan 3 dikurang 7, kemudian negatif X sama dengan negatif 4, maka kita peroleh X sama dengan 4. Nah, untuk mengetahui X sama dengan 4 ini memenuhi atau tidak, kita lihat lagi ke syarat yang ada pada persamaan itu, di mana syaratnya X kurang dari 7. Karena 4 kurang dari 7, maka X sama dengan 4 juga memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi, penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 3 adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan 4. Nah, pertanyaannya, apakah hanya satu cara aja yang bisa digunakan? Tidak. Dalam bentuk persamaan ini, kita bisa gunakan dua cara. Yang cara kedua yaitu menggunakan mengkuadratkan kedua ruasnya. Kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu nilai mutlak X dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas dari persamaan ini. Nilai mutlak dari X min 7 itu dikuadratkan dan 3-nya juga dikuadratkan. Jadinya X min 7 kuadrat sama dengan 9. Kemudian jabarkan X min 7 kuadratnya menjadi X kuadrat min 14X ditambah 49 sama dengan 9. Kemudian kita satukan atau kita pindahkan 9-nya ke ruas kiri. Maka jadinya X kuadrat min 14X plus 49 min 9 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min 14X plus 40 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kemudian kita faktorkan, akan menghasilkan X min 4 dikali X min 10. Maka kita peroleh X min 10 sama dengan 0, X sama dengan 10, atau X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Jadi, penyelesaian yang kita peroleh dengan mengkuadratkan kedua ruasnya itu sama dengan hasil yang kita peroleh dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Namun, ada catatan sedikit bahwa untuk mengkuadratkan kedua ruas itu, cara ini hanya boleh digunakan jika kedua ruasnya bernilai positif. Nah, kebetulan di sini nilai mutlak dari X min 7 itu positif dan 3-nya juga positif. Maka cara kedua ini atau cara mengkuadratkan kedua ruas ini dapat digunakan. Selanjutnya latihan soal. Silahkan jawab soal-soal latihan ini pada buku latihan kalian. Selamat mencoba latihan soal yang sudah diberikan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan satu kalimat motivasi. If you never try, you will never know. Good luck.